penyelesaian sengketa dikenal ada 3 pendekatan penyelesaian sengketa, yakni power-based, right-based, dan interest-based. Apa yang dimaksud dengan interest-based tersebut, dan bagaimana perbedaan antara interest-based dengan power-based dan right-based? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Jawaban, pendekatan interest-based dalam penyelesaian sengketa menekankan pada pemahaman dan pemenuhan kepentingan masing-masing pihak yang terlibat. Ini berarti fokus pada mencari solusi yang memuaskan kepentingan semua pihak daripada hanya mempertimbangkan kekuasaan atau hak-hak legal. Perbedaan utama yaitu 1. Power-based. Penyelesaian didasarkan pada kekuatan atau kekuasaan salah satu pihak, seringkali dengan hasil yang tidak memuaskan bagi pihak yang lemah secara kekuatan. Contohnya adalah negosiasi antara pemerintah dan warga yang terdampak proyek pembangunan. Yang kedua, right-based. Penyelesaian berdasarkan pada hak-hak hukum yang diberikan kepada setiap pihak. Contohnya adalah proses peradilan di pengadilan, di mana keputusan diambil berdasarkan hukum yang berlaku. Yang ketiga, interest-based. Penyelesaian berfokus pada pemahaman dan pemenuhan kepentingan masing-masing pihak sehingga menciptakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Contohnya adalah mediasi antara dua bisnis yang memiliki konflik terkait penentuan harga produk di mana kedua belah pihak mencari solusi yang menguntungkan bagi keduanya dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing. Soal yang kedua, secara yuridis, penyelesaian sengketa dilakukan secara adjudikasi dan non-adjudikasi. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian secara adjudikasi dan bagaimana perbedaan antara penyelesaian sengketa secara adjudikasi dengan secara non-adjudikasi? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Jawabannya, adjudication atau adjudikasi adalah suatu cara yang digunakan untuk dapat menyelesaikan konflik atau sebuah sengketa yang terjadi antara dua pihak dengan cara melibatkan orang lain sebagai pihak ketiga. Adjudikasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat. Kemudian, perbedaan antara penyelesaian sengketa secara adjudikasi dan non-adjudikasi adalah sebagai berikut. 1. Adjudikasi melibatkan proses formal di hadapan otoritas hukum. Keputusan akhir biasanya dibuat oleh hakim atau arbiter dan pihak-pihak yang harus mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan. Contohnya adalah penyelesaian sengketa melalui peradilan di pengadilan atau arbitrase. Yang kedua, non-adjudikasi. Non-adjudikasi melibatkan proses informal di luar sistem peradilan formal. Pihak-pihak yang bersengketa bekerja sama untuk mencapai kesepakatan tanpa kehadiran hakim atau arbiter. Pihak-pihak memiliki lebih banyak kendali atas prosedur dan hasil penyelesaian. Contohnya adalah mediasi, negosiasi, atau penyelesaian sengketa melalui penasehat hukum. Dalam praktiknya, kedua metode ini dapat digunakan tergantung pada kompleksitas kasus, preferensi pihak yang bersengketa dengan sifat sengketa itu sendiri. Soal yang ketiga, penyelesaian sengketa secara non-adjudikasi dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi tersebut dan bagaimana perbedaannya dengan konsultasi, negosiasi, dan mediasi? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Jawaban, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi melibatkan proses di mana pihak yang bersengketa menggunakan pihak ketiga yang netral yang disebut konsiliator untuk membantu mereka mencapai kesepakatan. Konsiliator biasanya memberikan saran dan panduan kepada pihak-pihak yang bersengketa, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk memaksakan keputusan. Perbedaan antara konsiliasi dengan konsultasi, negosiasi, dan mediasi adalah sebagai berikut. 1. Konsultasi. A. Melibatkan pihak ketiga atau netral atau konsiliator yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. B. Konsiliator memberikan saran dan panduan kepada pihak yang bersengketa. C. Pihak-pihak yang bersengketa masih memiliki kendali penuh atas hasil penyelesaian. Contohnya adalah ketika dua mitra bisnis yang memiliki perselisihan menyewa konsiliator untuk membantu mereka mencapai kesepakatan tentang pembagian keuntungan. 2. Konsultasi. A. Melibatkan pihak ketiga tetapi biasanya bukan seorang mediator atau konsiliator. B. Pihak ketiga memberikan saran atau informasi kepada pihak-pihak yang bersengketa tetapi tidak secara aktif mencoba untuk mencapai kesepakatan antar mereka. Contohnya adalah ketika pihak yang bersengketa berkonsultasi dengan penasihat hukum atau ahli lainnya untuk mendapatkan nasihat tentang cara terbaik untuk menangani sengketanya. 3. Negosiasi. A. Melibatkan pihak-pihak yang bersengketa secara langsung berunding untuk mencapai kesepakatan tanpa bantuan pihak ketiga. B. Tidak ada pihak ketiga netral yang terlibat dalam proses. Contohnya adalah ketika dua orang mencoba untuk menyelesaikan perselisihan tentang harga jual suatu barang secara langsung antara mereka. 3. Mediasi. A. Melibatkan pihak ketiga secara netral atau mediator yang membantu pihak-pihak yang bersengketa berkomunikasi dan mencapai kesepakatan. B. Mediator tidak memberikan saran atau pendapat tentang kasus
tetapi membantu dalam proses komunikasi dan negosiasi. Contohnya adalah ketika dua tetangga berselisih menghadiri sesi mediasi untuk mencoba menyelesaikan konflik mereka tentang batas properti. Soal keempat, kompetensi arbitrase sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Jelaskan arti dari kompetensi arbitrase tersebut serta mengemukakan contohnya. Jawab, kompetensi arbitrase menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa arbitrase hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Artinya arbitrase hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan transaksi bisnis seperti sengketa harga, kualitas produk atau pelanggaran kontrak, serta sengketa yang terkait dengan hak-hak yang dikuasai oleh pihak yang bersengketa seperti hak milik, hak waris atau hak lainnya yang dikuasai oleh pihak yang bersengketa. Sebagai contoh, jika terjadi sengketa antara dua perusahaan tentang harga jual suatu produk, maka arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Namun jika tidak terjadi sengketa antara pemerintah dengan warga tentang hak milik tanah, maka arbitrase tidak dapat digunakan karena sengketa tersebut terkait dengan hak milik yang dikuasai oleh pemerintah dan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Dalam contoh lain, jika terjadi sengketa antara dua individu tentang hak waris, maka arbitrase dapat digunakan jika individu-individu tersebut memiliki hak waris yang dikuasai sepenuhnya oleh mereka. Namun jika terjadi sengketa antar pemerintah dengan warga tentang hak waris, maka arbitrase tidak dapat digunakan karena terkait dengan hak waris dikuasai oleh pemerintah dan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Dalam kesimpulan, kompetensi arbitrase menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berarti bahwa arbitrase hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Soal yang kelima, berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, apakah sengketa perceraian dapat diselesaikan melalui arbitrase? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukumnya. Jawabannya, berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sengketa perceraian tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Pasal 5 ayat 1 undang-undang tersebut menyebut bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sebenarnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa perceraian tidak termasuk dalam kategori sengketa di bidang perdagangan dan hak yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, sengketa perceraian tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Dalam hukum Indonesia, sengketa perceraian harus diselesaikan melalui pengadilan agama atau pengadilan negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang perdata. Arbitrase hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan dan hak yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa seperti sengketa harga, kualitas produk, atau pelanggaran kontrak. Soal keenam, menurut Martin Hunter, ada 4 alasan penting maka para pihak lebih memilih arbitrase dalam menyelesaikan berbagai sengketanya, yakni A. Flexibility, B. Focus on the main issue, C. Speed, D. Cost. Apa yang dimaksud dengan focus on the main issue tersebut dan apa pula arti dari flexibility, speed, dan cost? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Jawab, focus on the main issue dalam arbitrase merujuk pada kemampuan proses arbitrase untuk secara efisien menangani inti dari sengketa tanpa perlu terjebak dalam detail yang tidak relevan atau prosedural yang panjang. Ini berarti pihak-pihak yang bersengketa dapat fokus pada substansi masalah yang terjadi pada sengketa sehingga mempercepat proses penyelesaian. Sementara itu, berikut adalah penjelasan mengenai arti dari flexibility, speed, dan cost. A. Fleksibilitas atau fleksibilitas. Arbitrase memberikan fleksibilitas kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menentukan prosedur penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Mereka dapat menyesuaikan aturan prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan kompleksitas kasus dan keinginan mereka. Contoh dalam proses arbitrase, pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang memiliki pengetahuan khusus tentang subjek sengketa mereka sehingga memastikan keputusan yang lebih berwibawa. B. Speed atau kecepatan. Arbitrase cenderung lebih cepat daripada proses peradilan tradisional. Ini karena pihak-pihak dapat menyesuaikan jadwal persidangan dan mempercepat proses tanpa harus terikat pada jadwal pengadilan yang padat. Contoh dalam arbitrase, persidangan bisa dijadwalkan sesuai dengan ketersediaan pihak yang bersengketa dan arbiter sehingga memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan dengan pengadilan yang harus mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. C. Cost atau biaya. Meskipun biaya arbitrase menjadi signifikan, namun dalam beberapa kasus proses arbitrase dapat lebih hemat dari
daripada peradilan tradisional. Ini karena pihak-pihak dapat mengontrol proses dan meminimalkan biaya yang terikat dengan tindakan prosedural yang tidak perlu. Contoh dalam arbitrase, pihak-pihak yang bersengketa dapat menghindari biaya-biaya yang terikat dengan sidang pengadilan yang panjang seperti biaya perjalanan, biaya persidangan yang intensif, dan biaya pengacara yang tinggi. Soal nomor 7, keputusan arbitrase adalah bersifat final dan binding. Apa yang dimaksud dengan keputusan arbitrase yang bersifat final dan binding? Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukum. Jawab. Keputusan arbitrase adalah keputusan bersifat final dan binding. Artinya, putusan arbitrase itu bersifat akhir dan dalam bahasa hukum sering disebut dengan istilah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Sedangkan binding artinya bahwa putusan tersebut mengikat semua pihak dalam suatu arbitrase, dan karena mereka tidak boleh melanggar putusan tersebut, prinsip final dan binding tersebut pengaturan arbitrase baik nasional maupun internasional. Keputusan arbitrase bersifat final dan binding berarti bahwa putusan arbitrase tidak dapat diubah atau ditarik kembali melalui upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Contoh dari keputusan arbitrase yang bersifat final dan binding adalah jika terjadi sengketa antara dua perusahaan tentang harga jual satu produk, maka arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Jika arbitrase menetapkan bahwa harga jual produk tersebut sebesar 10.000, maka keputusan tersebut bersifat final dan binding. Artinya tidak dapat diubah atau ditarik kembali melalui upaya hukum. Dasar hukum dari keputusan arbitrase yang bersifat final dan binding tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, seperti pasal 17 ayat 2 yang menyebutkan bahwa putusan soal nomor 8, walaupun keputusan arbitrase tersebut bersifat final dan binding, akan tetapi upaya hukum apa yang harus dilakukan jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela? Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Jawab. Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan binding, namun tidak memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang merasa tidak puas atas putusan arbitrase dapat mengajukan pembatalan ke pengadilan negeri, seperti dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang memberikan peluang bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas atas putusan itu untuk mengajukan pembatalan ke pengadilan negeri. Contoh dari upaya hukum yang harus dilakukan adalah jika terjadi sengketa antara dua perusahaan tentang harga jual suatu produk, maka arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Jika arbitrase menetapkan bahwa harga jual tersebut sebesar 10.000, maka keputusan tersebut bersifat final dan binding. Namun jika perusahaan tersebut tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela, maka mereka dapat mengajukan pembatalan ke pengadilan negeri. Yang 9, keputusan arbitrase yang sudah bersifat final dan binding tersebut menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga masih dapat dibatalkan jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jelaskan syarat-syarat untuk dapat membatalkan suatu keputusan arbitrase yang sudah bersifat final dan binding tersebut dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Jawab. Persyaratan tersebut antara lain: 1. Kesalahan dalam proses arbitrase. Jika terjadi kesalahan dalam proses arbitrase, maka keputusan arbitrase dapat dibatalkan. Kesalahan tersebut dapat berupa pelanggaran prosedur arbitrase, seperti tidak adanya kesempatan untuk berpendapat, tidak adanya kesempatan untuk membawa bukti, atau tidak adanya kesempatan untuk meminta penjelasan. Yang kedua, kesalahan dalam penafsiran hukum. Jika terjadi kesalahan dalam penafsiran hukum, maka keputusan arbitrase dapat dibatalkan. Kesalahan tersebut dapat berupa penafsiran hukum yang salah, tidak adanya penafsiran hukum yang jelas, atau adanya penafsiran hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Kesalahan dalam penyelesaian sengketa. Jika terjadi kesalahan dalam penyelesaian sengketa, maka keputusan arbitrase dapat dibatalkan. Kesalahan tersebut dapat berupa tidak adanya penyelesaian yang adil, tidak adanya penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau tidak adanya penyelesaian yang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Keempat, kesalahan dalam pelaksanaan putusan. Jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan putusan arbitrase, maka keputusan arbitrase dapat dibatalkan. Kesalahan tersebut dapat berupa tidak adanya pelaksanaan yang sesuai dengan keputusan arbitrase, tidak adanya pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Kesalahan dalam prosedur arbitrase. Jika terjadi kesalahan dalam prosedur arbitrase, maka keputusan arbitrase dapat dibatalkan. Kesalahan tersebut dapat berupa tidak adanya prosedur yang jelas, tidak adanya prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Soal terakhir yaitu yang ke-10. Pengaturan hukum eksekusi putusan arbitrase di internasional di Indonesia tidak hanya terdapat dalam perundang-undangan nasional, melainkan juga dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
Jelaskan persyaratan eksekusi putusan arbitrase internasional tersebut dengan mengemukakan dasar hukumnya. Jawab, persyaratan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia terdapat dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Persyaratan tersebut antara lain: A. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. B. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf A terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. C. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf A hanya dapat dilaksanakan di Indonesia, terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. D. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan E. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang merasa tidak puas atas putusan arbitrase dapat mengajukan pembatalan ke Pengadilan Negeri seperti dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang memberikan peluang bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas atas putusan itu untuk mengajukan pembatalan ke Pengadilan Negeri.